kebanyakan yang dimasukin ya morat-marit. Iya, termasuk kalau orang Jawa kan sering kita dengar itu mencari hari baik. Hari ini, pasaran ini, ketemu apa, weton apa gitu. Berarti gimana itu? Apa sama juga cara kerjanya itu? Sama Ya. Jadi itu kan kayak dibikin oleh seseorang kan, dengan tujuan mungkin agar kita lebih berhati-hati. Kemudian karena itu terus turun, akhirnya menjadi sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan yang dipercaya 100% akan menjadi kenyataan di kehidupan individu tersebut. Kemudian ketika dilakukan ya efeknya akan berefek. Tapi ketika dilakukan orang yang nggak percaya, tambah mutiar. Tambah mutiar ya. Oke, Mas Eko, saya mau ini pindah ke case yang agak ya nyeleneh juga ini. Ini terkait masalah klinik ya. Ada suatu mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu itu saya ketemu seseorang. Ketika saya ketemu orang itu, dia langsung bilang, ini ada yang ngikutin kamu. Namanya ini, raja ini, prabu ini, namanya gini. Ada sosok pendamping yang selalu ikut. Nah, itu kan tidak dalam keadaan meditasi, Mas Riko ya. Beliaunya itu mengaku melihat, mengaku ya, melihat itu ada sosok memang. Nah, apakah dalam kasus seperti itu bisa dikategorikan seperti tadi halusinasi atau gimana tadi itu, Mas Riko? Itu adalah ini, pemaknaan pikiran individu tersebut terhadap nuansa yang dirasakan ketika bertemu seseorang. Ketika sampean punya dogma mistis, kemudian sampean ketemu orang, nuansanya nggak enak, sampean akan ngejudge, oh ini diikuti setan, gitu kan. Nah, ketika sampean tanya, misal sampean minta diterawang 5 orang, terawangannya akan berbeda. Satunya bilang sampean diikuti genderuwo, satunya pocong gantung, satunya mungkin tuyul mosing, padahal nggak ada rambutnya tapi dia mosing. Nah itu akan beda-beda. Nuansanya mungkin yang terasa sama, tapi pemaknaan pikirannya akhirnya beda. Dukun yang A bilang A, dukun B bilang B, yang C bilang tuyul mosing. Ini yang bilang begitu sebenarnya seorang yang masih muda, orang yang modern sekali, gaul sekali, bukan sosok seperti dukun. Nah, itu kan biaya umum kayak gitu. Ini modern sekali. Tapi enggak tahu kenapa dalam perjalanan dia belajar spiritual itu sampai ke arah itu. Itu kira-kira dampak dari mana kok dia bisa sampai belok ke situ, Mas Riko? Ya ini. Oh ini, kalau itu kan dampak dari biasanya, kalau di Jawa itu kan seringnya lelaku yang sering tak temui di Jawa itu kan lelaku centering di Agya kan. Kalau di Hindu kan Agya. Nah itu harusnya ada 3 proses, tapi mereka melakukan cuma 1 proses. Nah ketika mereka melakukan cuma 1 proses, biasanya 20 hari, perhatian sama akan stuck di sini. Nah, ketika perhatian stuck di sini, sama akan melihat objek-objek yang seharusnya tidak terlihat. Contohnya sama akan bisa melihat masa depan dalam matriks yang sama. Bukan dalam varian matriks, tapi dalam matriks yang sama. Masa lalu juga kelihatan. Mungkin sama bisa melihat masa depan orang, masa lalu orang, tapi dalam matriks yang sama. Sama hanya bisa melihat matriks orang tersebut di posisi yang sekarang. Kedepannya gimana? Itu akan kelihatan kalau sama stuck di sini. Tapi ketika sampean setelah 20 hari sampean lanjutkan centeringnya, perhatiannya akan masuk ke tengah. Nah, ketika di tengah, penglihatan tersebut akan hilang. Ketika di tengah dilanjut, itu akan ke belakang. Ketika di belakang, itu adalah atensi terakhir yang bisa terjadi sebelum atensinya buyar dan kemudian hanya ada ruang kosong. Itu prosesnya. Makanya ketika Sariputta tanya ke Buddha, aku meditasi di Agya dan aku melihat sesuatu yang biasanya nggak kelihatan dan itu terlihat lebih nyata Buddha. Gimana? Ya terusin meditasinya, abaikan penglihatannya. Karena itu cuma proses. Dan itu cuma ilusi dari pikiran kalian masing-masing. Kalau kalian waktu kecil saya tanya pocong, ya mungkin sekalian akan melihat pocong. Tapi kalau dari kecil kalian di Amerika dogmanya vampir, ya kalian melihat vampir. Kalau naga yang ngeliat naga, nggak ada di Indonesia ngeliat vampir, nggak ada. Nah itu.